Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup di Nusa Dua Bali 14 Mei lalu. Presiden menegaskan pemerintah tidak mendukung salah satu calon yang memperebutkan Ketua Umum Golkar. Bertanya lagi pindah ke daerah yang Pak Jokowi di mana? Yang jelas, kalau bertanya ke saya, Jokowi ada di mana? Sekarang ada di Munaslup Golkar. Jangan tanya, ngejar-ngejar terus. Jawabannya yaitu. Di Munaslup, Golkar mengubah haluan. Golkar memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Dan itu berarti pilar penting kubu oposisi ini harus keluar dari koalisi merah putih. Dengan bergabungnya Golkar, basis dukungan pemerintah di parlemen bakal lebih kuat. Dengan PAN dan P3 mengambil langkah sama, partai pendukung pemerintah bakal menguasai hampir 80% suara DPR. Sementara koalisi merah putih hanya 20%-an. Jurus mengubah haluan ini mungkin taktik untuk memperbaiki mesin partai yang kurang berjalan akibat konflik intern. Terlebih, basis dukungan publik untuk Golkar tergolong rendah. Hasil Sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan dukungan publik untuk Golkar hanya 10,8%. Kalah dengan PD Perjuangan yang mendapat dukungan 21,5%. Golkar pun harus mewaspadai Gerindra yang membuntutinya. Sejak 1999, Golkar mendulang suara signifikan dalam pemilu legislatif. Setelah menang di pemilu 2004, suara Golkar anjlok. Bahkan di pemilu 2014, suaranya tinggal 14,75%. Ya, Anda kembali bersama The Headline. Ada satu hal yang kemudian mengejutkan media pada saat sesudah Munaslup ini adalah Partai Golkar akan mengusung, bukan mendukung ya, ini mengusung Jokowi di 2019. Saya bilang ini mencuri start atau? Iya, banyak yang bilang terlalu pagi mengatakan begitu, ini mencuri start. Tetapi jangan heran, itu Golkar. Golkar memang dari dulu itu harus mutualis simbiosis dengan penguasa. Itu nature-nya. Itu nature-nya. Jadi saya tidak heran kalau terjadi seperti itu. Bahkan ada isu untuk mengatakan keluar dari KMP lalu bergabung dengan pemerintahan yang sekarang, bukan? Pak Setnov, karena memang dukungan kepada pemerintah sudah disampaikan jelas, begitu kan, resmi. Ya, ini memang sesuai janji saya pada saat saya keliling di 34 provinsi. Itu saya sudah sampaikan bahwa kita ini Golkar itu adalah ideologisnya adalah Pancasila dan karya kekaryaan. Yang berdirinya Partai Golkar itu memang bersama pemerintah. Yang dulu ada jalur ABG gitu, yang sekarang ditinggalkan. Ini harus kita kembalikan ya. Kalau kita lihat itu, maka saya berpikir waktu itu saya minta izin juga pada DPD 1, DPD 2 untuk kita bersama pemerintah. Tapi kita lihat waktu ini sangat pendek sekali, 3,5 tahun itu bukan 3,5 tahun, 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Okay, ya. Jadi kita sudah harus melakukan koalisi dengan siapa gitu. Nah, saya melihat pemilihan ini adalah pemilihan langsung, pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif. Iya, bersamaan ya, bersamaan. Untuk 2019 ya. Jadi kita harus lihat bahwa pada saat yang saya analisa dari survei yang saya lakukan sendiri, itu tren daripada pihak Jokowi ini memang selalu memberikan suatu kenaikan terus. Ya. Dan rakyat betul-betul dalam program-programnya itu infrastruktur digenjot ya. Ini membuat suatu keadaan ekonomi kita ada perubahan-perubahan. Nah, untuk saya berpikir bahwa kalau memang Pak Jokowi ini didukung oleh pemerintah, ya mohon maaf, didukung oleh rakyat ya. Sedangkan Partai Golkar adalah suara Golkar, suara rakyat. Jadi kalau suara Golkar rakyat, kalau emang didukung oleh rakyat, ya tentu kita akan mendukung, kita akan membela, kita akan mendukung daripada. Ini menarik analisa Pak Setnov ini. Ini analisa politikus. Analisa politikus, betul-betul politikus. Jadi saya tidak pikir lagi bahwa memang mendahului dan terlalu pagi.
kalau lihat survei-survei seperti sekarang, Golkar sudah bisa lebih awal. Apakah untuk Golkar mengambil tidak bersaing dengan PDI Perjuangan, Bang Don? Ya, kan ada cerita akan bersaing, ada cerita jangan-jangan nanti PDI Perjuangan meninggalkan Jokowi, tapi kemudian ada Golkar, Ada bukan? Golkar, iya. Ya, yang menarik sebetulnya adalah bahwa Golkar bisa cermat melihat kemungkinan ini. Pertama, Pilpres dan Pileg akan berlangsung Ya. bersamaan. Yang lebih menarik, kalau Golkar akan mendukung Jokowi 2019, sudah sejak awal Golkar tidak mengajukan diri sebagai calon presiden, bukan? Hal yang selama ini selalu ada, dan ketika Bang ARB hanya karena tidak cukup dapat dukungan untuk kemudian tidak maju kan? Iya, Sebetulnya jadi ingin. Tapi kalau Pak kebiasaan Setnov, untuk kebiasaan Betul. untuk untuk ketua umum Golkar menjadi calon presiden. apakah akan berakhir kali ini? Ya, pertama saya selaku ketua umum Partai Golkar tidak punya niat sama sekali untuk mencalonkan presiden. Ya. oke. Jadi kita harus mulai betul-betul memikirkan bahwa waktu ini sangat pendek, kita harus berjuang mulai sejak awal. Jadi kita nggak boleh lagi kita terlambat memikirkan hal-hal yang kita lakukan adalah dengan hal yang terbaik gitu. Nah, situasi sekarang ini memang saatnya kita bersama-sama dengan pihak pemerintah, karena kebetulan memang Partai Golkar itu programnya itu bersama pemerintah itu sudah menjalankan yang dilakukan oleh Pak Abu Rizal Bakri adalah mewujudkan visi negara kesejahteraan di 2045. Nah, visi ini sesuai dengan nafasnya apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dalam kita yang terbelah. Kita betul-betul keadaan kita dilema. Nah, sekarang dengan adanya begini semuanya berjalan dengan baik. Dengan adanya penggabungan antara Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Agung. Maka di dalam hal pengurusan saya juga ini adalah saya lihat ini yang harus saya lakukan rekonsiliasi total dari pusat sampai daerah. Dan juga kepengurusannya ada dari kelompok Pak Agung, ada dari kelompok Pak Yusuf Kalla, ada kelompok Pak Akbar Tanjung, ada dari kelompok Pak Ginanjar. Itu kita satukan kembali menjadi kekuatan baru. Kita lakukan secara kebersamaan, kita lakukan secara solid, sehingga ini menjadi kekuatan untuk juga kita dari sampai ke pusat dan daerah. Menyelesaikan semua konflik yang sudah ada sebelumnya. Ini betul-betul real politician. Yang ada itu adalah kepentingan, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, tapi adalah kepentingan. Satu hal yang kemudian saya ingat dari banyak pengamat mengatakan, ya kalau mau naik elektabilitasnya harus ada identifikasi kepada personal. Yang saya ingat tentang mengusung Jokowi adalah karena butuh identitas personalnya. Ya kan Golkar memang dari dulu tidak mengenal keterikatan pada figur ya. Karena Golkar itu partai yang lepas dari urusan hubungan darah, lepas dari urusan hubungan primordial, dan itu figur itu tidak jadi sangat menentukan. Makanya menjadi menarik pertanyaan Nunung tadi. Jokowi itu bisa menjadi figur kalau dukungan 2019. Ini kan sama dengan kita menumpang pada figur ini, lalu dengan begitu gerbong bisa ikut, lalu kemungkinan elektabilitas akan lebih baik. Toh mungkin itu kalkulasinya Pak Setnov. Itu rahasia itu. soal keterkaitan pada figur dan kemudian rebranding, Bang. Ya, itu dua hal itu yang kemudian banyak menjadi sorotan terhadap Golkar oleh para pengamat politik. Pak Setnov bisa menjawab soal rebranding. Gini ya, Golkar itu bukan pada figur. Golkar itu pada sistem. Jadi siapapun figurnya, kita selalu dalam waktu itu Pak Yusuf Kalla juga figur yang terbaik ya, sebagai wakil presiden. Tapi toh kita keadaannya ini tetap tidak bisa berikan suatu harapan yang pada waktu yang baik ya. Tapi sistem kita ini memang sudah dari sejarahnya itu sistem itu berjalan. Jadi paradigmanya terus kita lakukan. Makanya
Dengan adanya sistem yang baru ini, saya membuat adalah sistem kaderisasi. Oke. Kaderisasi itu adalah lead bank dan sistem IT untuk bisa membenahi sistem data, sistem manajemen organisasi, manajemen masalah keanggotaan, manajemen masalah yang berkaitan dengan seluruh komponen-komponen yang ada itu kita mulai lakukan dengan modernisasi secara kuat. Oke. Sehingga dengan adanya sistem yang ada itu, maka saya akan canangkan 1 juta kader. 1 juta kader ini untuk kita didik, dedikasi dan loyalitas kepada Partai Golkar kembali. Karena ini untuk persiapan-persiapan nanti pada saat pemilu. Jadi kita sudah mulai lakukan langkah-langkah. Kita cari adalah pemilih pemula yang memang sudah sekarang dikenal medsos. Kedua yaitu perempuan Indonesia 50%-nya adalah wanita. Nah, ini pemilih-pemilih sudah kita lakukan. Tapi sarana dan prasarana itu sudah mulai kita siapkan. Oke. Jadi sistem dibuat untuk pileg, figur disiapkan untuk pilpres. Kembali soal figur, Iya. saya kira bukan soal pilpres saja. Kalau Jokowi duluan, jangan-jangan Golkar di bawah Pak Setnov ini akan mendukung Ahok di DKI. Kebetulan Ahok lagi populer aja sekarang ini. Ada pikiran begitu nggak? Toh sudah ada contohnya mau mengusung bukan kader kan? Bukan kader, ya. Mantan kader kan Ahok. Itu salah satu. Jadi Kita itu evaluasi terus. tidak tertutup kemungkinan untuk kemudian melakukan itu di pilkada-pilkada termasuk Jakarta kan? Apa yang terbaik buat Partai Golkar itu pasti yang tepat yang akan dipilih. Apa yang terbaik buat Partai Golkar itu yang akan dipilih. Kita jeda dulu lagi, kita akan rehat. Selepas rehat kami akan kembali untuk Anda.